Nilai. Nilai adalah konsep abstrak yang terdapat pada manusia. Hal ini dikarenakan nilai dapat dianggap baik dan dapat pula dianggap jelek. Macam-macam nilai. Menurut Profesor Notonegoro, 1. Nilai material, 2. Nilai vital, 3. Nilai kerohanian. Secara sederhana, terdapat 5 pasangan nilai. 1. Nilai objektif dan subjektif, 2. Nilai positif dan negatif, 3. Nilai intrinsik dan ekstrinsik, 4. Nilai transender dan imanan, 5. Nilai dasar dan instrumental. Fungsi nilai antara lain pendorong utama yang berhubungan secara langsung dengan harapan yang dimiliki, petunjuk arah seseorang, alat pengawas, meningkatkan rasa kekeluargaan, dan sebagai alat perlindungan atau penjagaan tradisi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang moral. Moral merupakan secara etimologis kata moral berasal dari kata mors Latin, jamaknya mors yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral merupakan nilai yang dianut dari norma-norma baik dan buruk dipahami masyarakat. Moral juga secara komprehensif memiliki 3 aspek, yaitu seperangkat ide tentang tingkah laku, ajaran tentang tingkah laku, dan tingkah laku itu sendiri. Kata moral dan etika juga memiliki persamaan namun juga memiliki perbedaan. Slide di atas merupakan terdapat beberapa perbedaan dalam etika dan moral berdasarkan sumber hukum, sifat keterkaitan, cara penyampaian, dan contoh. Materi selanjutnya adalah norma. Norma dalam bahasa Arab sering disebut kaidah dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah pedoman. Menurut Surjono Sukamto dalam Sri Haryati DKK 2009-34 dan Purnadi Purbacaraka, kaidah diartikan dengan patokan atau ukuran pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan. Setiap norma mengandung perintah atau larangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman sehari-hari di masyarakat yang bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi. Contohnya undang-undang. Norma tidak tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat yang sifatnya tidak tertulis dan juga memiliki sanksi yang tidak setegas norma tertulis, contohnya adat dan kebiasaan. Jenis norma: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kebiasaan. Sifat norma tidak tertulis berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, bersifat mengikat, ada hukuman sosial bagi yang melanggarnya. Fungsi norma menjadi dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan tertentu, mengatur perilaku dan tindakan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, mewujudkan ketertiban, kenyamanan, kemakmuran, dan keadilan di lingkungan masyarakat, menciptakan keselarasan hubungan antar individu di suatu kelompok masyarakat, memberi sumber pemberian sanksi bagi para pelanggarnya. Manfaat norma: mencegah perselisihan, meningkatkan kerukunan, membatasi perilaku agar tidak menyimpang, menjadikan manusia beriman dan bertakwa, mengendalikan tingkah laku, melindungi hak orang lain, mewujudkan ketertiban. Materi berikutnya ialah etika. Etika ialah ilmu yang mempelajari pertimbangan moral antara benar dan salah dalam kehidupan manusia. Jadi, etika bukan bertugas untuk memberikan panduan benar salah dalam kehidupan, melainkan memberikan pertimbangan moral dalam menghadapi kehidupan sosial. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah pemikiran yang kritis tentang moral. Setiap orang pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap orang mengatakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut dengan etika. Macam etika secara umum ialah etika individual dan sosial. Etika individual berbicara tentang pertimbangan moral dalam kehidupan sehari-hari seseorang sebagai individual. Etika sosial berbicara tentang pertimbangan moral dalam kehidupan seseorang dalam sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Fungsi etika ialah membantu seseorang agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, menciptakan keteraturan di lingkungannya, dan mencapai kebahagiaan atau hidup dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kami ialah nilai, norma, moral, etika sulit dipisahkan, sebab antara satu dengan lainnya sangat melengkapi untuk dilaksanakan oleh setiap manusia atau warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam suatu negara. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami ada salah pengucapan atau salah tulis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.